Halo Iksa viewer, balik lagi di Iksa Nesta. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat menjalani protokol kesehatan kan? Mudah-mudahan tetap sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Oh iya guys, kali ini Iksa mau ngerangkum film bergenre drama kriminal. Film ini berjudul Rashomon yang rilis tahun 1950. Film ini jadul banget guys, 70 tahun yang lalu tapi masih tetap keren ceritanya. Film ini menceritakan seorang pendeta, seorang penebang kayu, dan seorang pria biasa sedang berteduh dari hujan badai di sebuah bekas rumah jaga yang disebut Rashomon. Pendeta dan penebang kayu sedang menceritakan kisah tentang seorang samurai yang terbunuh dan tubuhnya ditemukan oleh penebang kayu 3 hari sebelumnya di hutan. Keduanya dipanggil untuk bersaksi di persidangan pembunuhan. Sang pendeta juga pernah bertemu dengan samurai dan istrinya sedang melakukan perjalanan melalui hutan sebelum pembunuhan terjadi. 3 orang lain yang bersaksi adalah pelaku dalam kejadian pembunuhan tersebut. Yang pertama, seorang bandit terkenal bernama Tajomaru yang diduga pembunuh samurai dan pemerkosa istrinya. Yang kedua, istri samurai berjubah dan bercadar putih. Yang ketiga, arwah dari samurai sendiri yang bersaksi melalui mediator. Nah, ketiganya ini menceritakan kisah yang terstruktur namun tak sama. Siapakah yang paling jujur? Yuk kita simak cerita filmnya. Tapi sebelum gaspol ke rangkumannya, Iksa mau meminta ke kalian buat subscribe dan like juga ya guys. Ayo rame-rame kita bangun channel ini supaya memberi manfaat dan hiburan kepada banyak orang. Setuju? Di sebuah reruntuhan gerbang rumah bernama Rashomon, ada seorang penebang kayu dan seorang pendeta sedang duduk dengan bersedih. Mereka berlindung dari hujan badai. Tak lama kemudian, datang seorang biasa yang ikut bergabung untuk berteduh juga. Pria yang baru datang itu kemudian ingin mendengar cerita-cerita aneh yang baru saja mereka dengar pada saat penyelidikan pembunuhan di taman gedung pengadilan. Cerita itu membuat pendeta ngeri. Meskipun tahun demi tahun sering terjadi berbagai bencana alam, kelaparan, dan wabah, dia tidak pernah mendengar cerita yang mengerikan seperti ini. Penebang kayu benar-benar bingung dan berharap orang biasa itu dapat membantunya memberi pemahaman. Penebang kayu pun memulai ceritanya di hadapan orang biasa itu. Dia memberitahu kepada orang biasa bahwa 3 hari sebelumnya dia telah pergi ke pegunungan untuk mengambil kayu. Dia berjalan begitu cepat sambil membawa kapak. Kemudian setelah berjalan agak jauh, dia melihat topi wanita dengan kerudung tersangkut di semak. Setelah jalan lebih jauh lagi, dia menemukan topi samurai dan mengambilnya. Setelah beberapa langkah, dia menemukan tali yang telah dipotong dan melihat sesuatu seperti kotak kecil dan memantulkan cahaya antara dedaunan di tanah. Saat hendak mengambilnya, dia tersandung oleh mayat. Dia berteriak dan menjatuhkan segalanya termasuk kapaknya dan lari secepat mungkin untuk memberitahu polisi. 3 hari kemudian, yaitu hari ini, dia dipanggil untuk bersaksi di pengadilan. Di depan pengadilan, dia mengatakan bahwa dialah yang menemukan mayat tersebut. Ketika ditanya apakah dia melihat pedang atau sesuatu, dia memprotes dengan tegas bahwa dia tidak menemukan apa-apa, kecuali topi, tali, dan kotak jimat yang mengkilap di antara dedaunan. Sekarang giliran si pendeta itu duduk di taman gedung pengadilan. Dia bersaksi bahwa dia melihat pria itu 3 hari sebelumnya melakukan perjalanan dengan seorang wanita di atas kuda, serta bersenjatakan pedang samurai, busur, dan anak panah. Pria itu berjalan sambil tersenyum pada si wanita yang berada di atas kuda yang mungkin istrinya. Nah, kini giliran polisi duduk di taman gedung pengadilan bersama bandit yang terikat dan duduk di sampingnya. Polisi mengidentifikasi bandit itu sebagai Tajomaru yang terkenal kejam. Dia telah menangkapnya 2 hari sebelumnya saat senja. Bandit itu ditemukan polisi menggeliat kesakitan di tepi sungai. Polisi menyimpulkan bahwa Tajomaru pasti jatuh dari kuda yang dicurinya dari pria bersamurai termasuk senjatanya. Bandit itu dengan keras menyangkal kalau dia jatuh dari kudanya. Dia menjelaskan kepada pengadilan bahwa dia haus, kemudian minum di mata air sungai. Dan air itu pasti sudah tercemar racun ular, sehingga setelah minum, perutnya menjadi sakit dan harus turun dari kudanya. Bandit itu sadar kalau sudah dikutuk, jadi dia tidak punya alasan untuk berkata bohong. Dia bilang dirinya lah Tajomaru dan yang membunuh pria samurai. Kemudian dia bercerita bahwa saat itu si bandit duduk-duduk di pohon besar, menyaksikan samurai dan istrinya lewat.
Samurai itu melewati bandit dengan hati-hati, dan si bandit bermaksud membawa istri samurai tanpa membunuh suaminya. Bandit itu pun berlari melewati hutan untuk mengejar pasangan itu. Dia menyapa sang samurai, membujuknya ke dalam hutan dengan dia berdalih akan menjual pedangnya dengan harga murah. Setelah di dalam hutan, dia mendorong samurai dari belakang kemudian mengikatnya. Dia tertawa penuh kemenangan dan pergi menemui istri samurai. Setelah itu, dia berbohong pada istri samurai bahwa suaminya tiba-tiba sakit. Wajah khawatir wanita itu membuat bandit Tajomaru sangat cemburu. Si bandit pun berlari melewati hutan sambil menarik istri samurai sampai topinya terlepas. Ketika mereka sampai di hutan, dia melihat suaminya duduk terikat. Dan ketika melihat itu, sang istri membeku dan tidak berdaya. Tapi kemudian dia tiba-tiba mengeluarkan belati dan dengan ganasnya menyerang si bandit tersebut. Dia melawan si bandit tapi akhirnya menyerah. Bandit itu menciuminya hingga wanita itu menjatuhkan belati dan memeluk si bandit. Di pengadilan, bandit itu mengatakan dengan bangga bahwa dia telah berhasil menghohie si istri samurai tadi tanpa membunuh suaminya. Menghohie. Tahu kan menghohie? Nah, setelah selesai in the hoy, si bandit mulai pergi dan tak lupa mengambil pedang samurai. Tapi wanita itu memohon pada si bandit agar berduel sampai mati dengan suaminya. Si bandit pun membebaskan samurai dan menyerahkan pedangnya. Pertarungan yang sengit dan dramatis pun berlangsung. Sampai akhirnya, bandit itu berhasil membunuh samurai. Di taman gedung pengadilan, bandit itu menyombongkan diri bahwa itu adalah pertarungan yang mengesankan dan sangat terhormat. Dia mengatakan bahwa mereka telah saling menyilangkan pedang sampai 23 kali. Ketika ditanya tentang wanita istri samurai, dia harus berpikir sejenak dan mengira dia lari ketakutan melihat pertarungan itu. Oke, kembali lagi ke rumah Jaga Rashomon. Si penebang kayu mengatakan cerita bandit dan wanita itu bohong, dan orang biasa menilai bahwa manusia seringkali tidak bisa jujur bahkan pada diri sendiri. Sedangkan pendeta mengatakan bahwa wanita itu ditemukan bersembunyi di sebuah kuil dan dia muncul saat penyelidikan. Dia tidak menunjukkan keganasan, bahkan hampir tampak menyedihkan. Kini giliran si pendeta yang mengambil alih cerita. Dia mulai menceritakan kesaksian si wanita istri samurai tersebut. Di depan pengadilan, wanita itu bersujud dan menangis. Dia mengatakan setelah dipaksa untuk menyerah dan dihohie, bandit itu tertawa mengejek. Setelah mengambil pedang samurai, dia kabur. Wanita itu memeluk suaminya yang terikat dengan wajahnya yang tanpa ekspresi, sehingga membuat istrinya takut. Wajah suaminya tidak menunjukkan kemarahan atau kesedihan, tapi cahaya dingin dan ekspresi kebencian. Istrinya memintanya untuk berhenti dengan wajah itu, tetapi dia terus menatapnya dengan jijik dan dingin. Wanita itu mengambil belati dan memotong ikatan suaminya, lalu menyuruh suaminya untuk membunuhnya. Ketika dia tidak menanggapi, dia memohon padanya untuk berhenti berdiam diri bersikap dingin. Wanita itu pun pingsan karena putus asa. Di hadapan pengadilan, dia berkata bahwa dia pasti pingsan dan ketika dia sadar, belati sudah menancap di dada suaminya yang sudah meninggal. Dia bilang dia telah mencoba bunuh diri, mencebur kolam tapi gagal. Nah, kembali lagi ke rumah Jaga Rashomon. Orang biasa itu tidak percaya dengan kesaksian wanita sesuai dengan yang diceritakan si pendeta tadi. Karena wanita itu menggunakan air mata mereka untuk membodohi semua orang. Wanita itu juga bisa saja berbohong pada dirinya sendiri, jadi harus waspada pada kesaksiannya. Pendeta pun melanjutkan ceritanya. Kali ini kesaksian orang yang meninggal, yaitu arwah si samurai tadi. Orang biasa tadi tidak percaya bagaimana bisa orang yang sudah mati bisa bersaksi. Pendeta menjelaskan bahwa arwah itu berbicara melalui perantara atau mediator. Si penebang kayu juga tidak percaya. Si pendeta itu percaya bahwa tidak mungkin orang mati berbohong karena akan sangat berdosa. Meskipun orang biasa itu tidak percaya, dia tetap meminta kepada pendeta untuk melanjutkan ceritanya. Di taman gedung pengadilan, mediator melakukan ritual di sekitar altar kecil dan kemudian mengalami kerasukan. Setelah kerasukan, dia berbicara. Yang terdengar adalah suara samurai. Dia mengutuk orang-orang yang telah membuatnya terbunuh. Mediator yang telah dirasuki samurai itu menceritakan yang intinya memojokkan istrinya. Wanita itu bertindak lebih jahat dari si bandit, sehingga bandit dan istrinya terpisah.
Bandit itu mencoba menghibur istri samurai. Dia memberitahu wanita itu bahwa dia mencintainya dan dia ingin menikahi istri samurai itu. Si wanita pun pasrah dan setuju untuk pergi bersama si bandit kemanapun. Tapi wanita itu menyuruh si bandit membunuh suaminya terlebih dahulu. Bandit pun terkejut dan melemparkan wanita itu ke tanah, lalu menginjaknya. Si bandit pun menawarkan kepada samurai apa yang harus dia lakukan untuk istrinya yang durhaka itu, dibunuh atau diselamatkan. Kemudian mediator tertawa dengan kepuasan penuh kemenangan dan berkata bahwa untuk kata-kata itu saja dia siap untuk mengampuni kejahatannya. Wanita itu kabur dan bandit mengejarnya tetapi tidak dapat menangkapnya. Dia kembali kelelahan dan frustasi, kemudian dia memotong ikatan samurai dan pergi mengambil kedua pedangnya. Samurai itu menangis, kemudian dia melihat belati istrinya dan menggunakannya untuk menusuk dirinya sendiri. Kemudian dia berkata, seseorang dengan diam-diam mendekatinya dan dengan lembut menarik belati dari jantungnya tersebut. Si mediator pun roboh, pertanda arwah telah pergi. Si penebang kayu tampak tegang melihat kesaksian arwah itu. Ketika kesaksian sang mediator berhenti di situ, sang penebang kayu menjadi lega. Kembali lagi di rumah Jaga Rashomon, sang penebang kayu mondar-mandir dengan serius. Tiba-tiba dia menegaskan tidak ada belati di sana. Dia dibunuh dengan pedang. Si orang biasa tampak skeptis dan menyuruh si penebang kayu untuk menjelaskan bagaimana dia tahu hal itu. Penebang kayu mengaku hanya sebagai saksi. Dia tidak memberitahu ke pengadilan karena dia tidak ingin terlibat lebih jauh. Karena saat kejadian dia berada di balik semak, mengamati si bandit itu ketika memohon pengampunan pada wanita tersebut. Penebang kayu pun menceritakan sebuah kisah yang sepertinya penggabungan dari berbagai cerita yang didengar di pengadilan. Dia bercerita seolah mengada-ada dan tidak masuk akal. Si bandit memohon pada wanita itu untuk menjadi istrinya dan mengatakan dia akan melakukan apa saja untuknya, termasuk berhenti menjadi bandit dan akan bekerja menafkahi wanita itu. Wanita itu pun tidak menjawab, lalu mengambil belati dan memotong ikatan samurai. Samurai itu langsung berdiri. Bandit itu mengira si samurai ingin mengajaknya bertarung sehingga dia sudah pasang kuda-kuda. Samurai itu menolak mempertaruhkan nyawanya untuk istrinya. Bandit itu mulai pergi. Wanita itu tertawa mengejek dan seolah merendahkan kedua laki-laki tersebut yang tidak jantan. Sehingga kedua pria tersebut tersulut emosinya dan bertarung. Wanita itu tertawa tapi kemudian terlihat ngeri. Kedua orang itu bertarung seperti orang konyol, seperti amatiran, pertarungan yang tidak bermartabat seperti bukan kesatria. Bandit itu akhirnya berhasil menusuk samurai dengan pedangnya. Wanita itu meninggalkan si bandit dan si bandit terlalu lelah untuk mengejarnya. Dia mengambil pedangnya sendiri dan terhuyung pergi. Di rumah Jaga Rashomon, orang biasa yang sinis meragukan cerita si penebang kayu. Dia sepertinya tidak percaya. Pendeta pun putus asa ketika tidak ada yang bisa mempercayai satu sama lain. Kemudian mereka mendengar tangisan bayi. Orang biasa berhasil menemukan bayi itu. Bukannya menolong si bayi, malah mengambil kimono yang menyelimuti bayi tersebut. Penebang kayu marah melihat kelakuan orang biasa itu. Tapi orang biasa berkata dia mengutuk orang tua yang telah menelantarkan anaknya. Itu lebih jahat daripada cuma mengambil kimono. Dia mengatakan bahwa tidak ada orang yang jujur di dunia ini. Bahkan dia tidak percaya dengan penebang kayu. Dia tahu si penebang kayulah yang mencuri belati itu. Penebang kayu itu pun tertunduk malu. Orang biasa itu menampar si penebang kayu, kemudian pergi sambil tertawa mengejek. Pendeta dan penebang kayu berdiri dengan sedih. Hujan mulai berhenti dan si penebang kayu berusaha mengambil bayi itu dari pendeta, tapi pendeta menolak. Dia mundur, kemudian si penebang kayu itu menggelengkan kepalanya terlihat kecewa. Setelah penebang kayu menjelaskan bahwa dia sendiri memiliki 6 anak, meskipun ditambah anak lain pun tidak akan membuat perbedaan. Pendeta itu pun menyadari bahwa penebang kayu pada dasarnya adalah orang yang baik. Dia hanya malu atas pencurian kecil-kecilan yang dia lakukan. Pendeta pun meminta maaf atas ketidakpercayaannya dan berterima kasih padanya, karena sekarang dia merasa bisa menjaga kepercayaannya pada manusia. Pendeta itu pun menyerahkan bayinya ke penebang kayu
Mereka saling membungkuk dan penebang kayu pun berbalik. Dan keduanya saling membungkuk lagi memberi hormat. Penebang kayu pun pergi berjalan menyusuri sinar matahari. Dia terlihat bahagia dan pulang ke rumahnya. Oke guys, itulah rangkuman film Rashomon yang bersetting seperti di zaman Edo. Kalian pasti tahu kan isi dan pesan moral dalam cerita ini. Memang cerita ini seperti tidak jelas, sulit dimengerti, tapi semoga kalian paham dengan maksud ceritanya. Oke guys, semoga terhibur, semoga bermanfaat. Ingat, ini adalah spoiler, yang gak suka lewat aja. Terima kasih sudah menonton.